Mazmur 51 ayat yang pertama kita akan baca sampai ayat yang ke-15. Saudara perhatikan pengakuan dosa untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, kasihanilah aku Tuhan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosaku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitahukan keadilan-Mu. Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada Engkau. Amin. Saudara kan terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bicara tentang pengakuan dosa. Sering sekali orang tidak menyadari dosa yang dia perbuat. Sering sekali orang selalu mengatakan bahwa berdosa itu adalah hal yang biasa selama orang itu masih dalam daging. Banyak orang mengatakan saya masih manusia biasa dan wajar ketika saya jatuh dalam dosa. Padahal orang lupa bahwa dosa itu pertama adalah dosa akan mengambil kekuatan Tuhan dalam dirimu. Orang tidak sadar ketika orang berdosa banyak hal yang terhilang dalam hidupnya. Dia kehilangan berkat, dia kehilangan sukacita, dia kehilangan damai sejahtera, dia kehilangan semangat, dia kehilangan kekuatan. Dosa seperti itu. Makanya ketika orang menganggap bahwa hal yang biasa berdosa, maka kita akan selalu jatuh bangun dalam dosa. Ketika orang menganggap bahwa kedagingan dalam hidup ini membuat kita biasa, itu hal yang wajar. Waktu kita menganggap dosa itu adalah hal yang wajar, maka secara tidak langsung kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Kalau kau berdosa, kau tidak bertobat, jangan salahkan Tuhan mengambil banyak hal dalam dirimu. Kau gak punya damai sejahtera, kau gak punya ketenangan, kau gak punya berkat. Mungkin kalaupun kau diberkati, kau gak punya damai sejahtera. Mungkin pun kalau kehidupanmu cukup, kau gak bisa berdamai dengan pasanganmu. Kau gak bisa duduk bercerita dengan pasanganmu. Kau gak bisa duduk bersama-sama anak-anakmu, keluargamu. Kenapa? Karena ada dosa yang kemudian mengambil itu semuanya. Makanya saudara, Roma 8 bilang bahwa ketika orang berdosa, dosa itu akibatnya adalah maut.
Akibat dosa adalah maut yang membawa orang terpisah dari Tuhan. Saudara, yang kita harus sadari bersama-sama, kalau kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kematian. Awalnya kematian apa yang dialami setiap orang? Kematian roh. Dia kehilangan damai sejahtera. Ya kan? Coba lihat ketika orang stres, saudara pernah mungkin ngalamin, ketika saudara stres sekali, apa yang terjadi? Sakit perut, pernah nggak saudara ngerasakan itu? Stres banget, sampai apa? Sampai ketakutan, sampai sakit perut, sampai mual-mual, sampai mohon maaf sampai BAB berkali-kali tapi nggak keluar-keluar, saking stresnya. Kenapa? Karena itulah dosa yang kemudian menarik kita untuk kehilangan hadirat Tuhan yang selalu Tuhan janjikan kepada setiap orang. Waktu orang hidup dalam kebenaran, waktu orang hidup dalam Tuhan, maka Tuhan memberikan damai sejahtera, ketenangan, sukacita, memberikan berkat, memberikan kekuatan. Maka dia akan mengalami hidup yang jauh lebih baik. Tapi dosa ini akan menjauhkan dia. Ketika Daud dalam kisah Mazmur ini, ketika Daud berzina dengan Batseba, apa yang terjadi? Dia kehilangan banyak hal. Anaknya berontak, kerajaannya terbelah, lalu kemudian dikejar-kejar dia dengan pedang. Kenapa? Karena dia sudah terpisah dari Allah. Apa yang Daud katakan kepada Allah? Dia mencoba untuk merayu Tuhan supaya Tuhan berkenan kepadanya. Makanya dikatakan apa? Bersihkanlah aku dari seluruh kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Di ayat 4. Di ayat 2. Itu dia katakan, tahirkanlah aku. Kenapa? Karena dia tahu keterpisahan dari Allah membuat dia kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Makanya saudara, kalau kita tidak pernah mengerti tentang akibat dosa, ini yang bahaya. Kalau kita tidak menyadari bahwa dosa adalah keterpisahan kita dengan Tuhan, ini akibatnya. Saudara, ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Duka cita karena dosa dan duka cita karena pertobatan. Duka cita karena dosa, orang sering sekali terjebak dengan dirinya melakukan dosa, lalu dia menangis, aduh saya melakukan dosa ini misalnya, dosa berzina misalnya. Kemudian dia menangis. Tapi berbeda dengan duka cita ketika dia tahu dia kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin banyak orang menyesali, aduh tadi aku udah melakukan dosa misalnya gitu. Nah, tapi banyak orang lupa bahwa sering sekali orang berhenti hanya sekedar menyadari. Atau banyak orang hanya berpikir bahwa dia berdosa terhadap dirinya. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa segala sesuatu yang kita berbuat waktu kita menentang Tuhan, kita lagi berdosa kepada Tuhan. Apapun itu tengah-tengah dunia ini. Waktu tiap hari kau makan daging babi tiap hari berkilo-kilo, kau bukan cuma berdosa pada dirimu, kau berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, jagalah dirimu, dan tubuhmu adalah bait Allah. Lalu kita asal minum yang manis-manis, makan daging terus, kolesterol, ya kan, malas-malasan segala macam, terus kita kena diabetes, kita kena yang aneh-aneh. Kita berpikir itu hal yang wajar. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan ketika menciptakan kita, Dia menciptakan kita dengan perfect, sempurna, tanpa cacat, tanpa dosa, tanpa tanpa kekurangan apapun. Dia sempurnakan kita karena Dia mengasihi kita.
Nah, ketika orang menyimpang dari jalan Tuhan, maka muncullah aneh-aneh. Tidak jarang orang makan banyak, kenapa? Karena stres, betul nggak? Saudara pernah tahu nggak itu? Makannya ampun-ampunan. Kenapa? Karena dia lagi stres. Saudara, keterpisahan dengan Tuhan sudah membuat kita kehilangan banyak hal. Berkat kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang harusnya diberikan kepada kita, nggak nyampe. Makanya kita bilang, bukan kurang panjang tanganku menolongmu, tapi karena dosa-dosamu yang menghalangi itu. Maka kita kehilangan. Wajah kita nggak pernah sukacita, kita nggak pernah berhikmat, ya kan? Dikasih kesempatan kita nggak pernah hargain. Kita bermain-main dengan alam pikiran kita, seolah-olah kita punya kekuatan, punya kemampuan, punya kebisaan. Padahal kita lagi berjalan dengan kesombongan kita dalam hidup. Coba kita buka Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Saudara baca bersama-sama. Yohanes, bukan Yosua, Yohanes. Yohanes 15 ayat 4. Coba saudara baca bersama. 1, 2, 3. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuah. Jangan harapkan dirimu bisa berubah dengan dirimu sendiri, nggak bisa. Makanya kenapa orang selalu jatuh bangun dalam dosa, kenapa orang susah masuk kepada standarnya Tuhan. Karena dia coba berubah dari dirinya sendiri. Makanya banyak orang mengatakan, kenapa saya bisa malas baca Alkitab? Kenapa saya malas untuk melakukan, kenapa saya berpikir bahwa dosa itu hal yang wajar? Karena dia sudah terpisah dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara tidak semangat dalam Tuhan, berarti saudara lagi terpisah dengan Tuhan. Karena orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang bersama-sama dengan Tuhan, seperti rusa yang merindukan air. Dia selalu ingin Tuhan. Dia selalu ingin cepat-cepat membereskan dosanya. Ya kan? Kalau kau masih trauma, dendam, kekecewaan yang berhari-hari, kau lagi keluar dari Tuhan. Kau lagi tidak nempel dengan Tuhan, kau lagi tidak ada di pohonnya Tuhan itu. Kau lagi keluar. Makanya kenapa orang susah untuk move on? Kenapa orang susah keluar dari dosa? Karena dia tidak punya kekuatan. Amin. Ya, saudara harus tahu itu. Kenapa kamu tidak bisa bersemangat dalam Tuhan? Kenapa kemudian imanmu jadi kendor? Kenapa kemudian kerajinanmu kendor? Karena sebenarnya kau lagi keluar dari pokok anggur yang benar itu. Makanya susah. Makanya gak ada damai sejahtera. Kau biarkan berhari-hari. Dulu ada orang yang saya ajar. Saya bilang sama dia, kamu kalau marah harus cepat mengampuni. Apa dia bilang? Aduh aku susah lah Pak. Kenapa? Ya namanya juga marah. Marah itu kan butuh waktu untuk apa namanya? Untuk recovery, untuk bisa mengademkan diri. Saya bilang, kalau kau toleransi dengan hatimu, kau lagi membiarkan setan merusak hatimu. Kau lagi membiarkan damai sejahteramu diambil. Kenapa Tuhan bilang, berapa kali kita mengampuni? 7 kali, 70 kali, kali 7 kali. Kenapa? Supaya kita tetap dalam damai sejahteranya Tuhan. Supaya kau tetap tinggal dalam Tuhan.
Maka Alkitab bilang, kalau Tuhan di pihakmu siapa? Lawanmu. Kita tidak bisa mengatakan, enak dia lah nanti. Enggak ada begitu. Apa yang terlakukan dari posisinya kita sebagai anak Tuhan yang benar-benar pegang Tuhan. Urusan balas dendam, urusan yang lain-lain itu urusannya Tuhan. Amin. Bukan urusannya kita. Posisi kita adalah posisi yang harus berdamai dengan Tuhan. Posisi yang harus bersama-sama dengan Tuhan tiap hari. Yang lain biarin. Orang mau ngejekmu, orang mau rendahkanmu, orang mau ini. Jangan kau mengambil bagian dari dosa itu. Oke? Kebodohan banyak orang. Kau yang disakitin, kau sakit hati. Kebodohannya begitu. Kenapa? Harusnya yang nyakitin itu punya dosa. Lalu kita mengambil bagian. Sakit kali hatiku. Bodoh. Kenapa? Karena kau mengambil bagian dari dosa itu. Maka yang menyakiti dan disakiti sama-sama musuh Tuhan. Hati-hati. Karena kalau kita mengatakan di Yohanes 15 itu, kalau kau tidak tinggal dalam aku, kau tidak bisa berbuat apa-apa. Kau tidak akan bisa berubah, kau tidak akan bisa dapat berkat, kau nggak akan bisa dapat damai sejahtera, kau akan kehilangan banyak hal dalam hidupmu. Ninggalin Tuhan. Demi apa? Demi pekerjaan. Seolah-olah Tuhan gak bisa ngasih berkat. Ya. Makanya kita bilang, kalau kau kehilangan satu karena aku akan menggantikan 2 kali lipat. Kau kehilangan 2, maka aku akan menggantikan 4 kali lipat. Itu yang Tuhan bilang. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab terhadap firman-Nya. Itu yang Tuhan bilang. Makanya kalau kita ragu dengan Tuhan, itu adalah kebodohan yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa kita ragu dengan Tuhan? Dosa itu sudah membuat kita ragu. Kalau ini gak aku kerjakan, nanti aku gak makan. Maka imanmu akan membuat seperti itu. Nanti kalau saya ke gereja, saya ke gereja, saya gak dapat berkat lagi. Imanmu yang mengatakan demikian. Maka kau gak akan dapat berkat. Kita harus sadar dengan benar bahwa kita harus nempel dengan Tuhan. Kita harus nempel dengan pokok anggur yang benar. Kita harus pegang kebenaran sepanjang umur kita, apapun yang terjadi. Karena Dia adalah pembela kita. Kita harus tahu. Makanya Daud bilang apa? Walau 1000 rebah, walau banyak yang rebah, tapi aku tak berdiri di hadapanmu. Itu yang Daud bilang. Kenapa? Karena dia tahu banget bahwa Tuhan pembelanya. Amin. Kita juga harus menyadari, kalau aku hidup benar, Tuhan ada di pihakku. Ketika Tuhan di pihakku, maka segala sesuatu kulakukan ada penyertaan yang luar biasa dari Tuhan. Ya kan? Kalau ternakmu, kalau usahamu hancur lebur, kau harus tahu, kau lagi jauh dari Tuhan. Ini sebagai teguran besar dalam hidup kita. Kenapa? Karena harus ada pemulihan, harus ada jalan keluar, harus ada pembenahan diri yang harus kita lakukan tiap-tiap hari. Amin. Ya. Saudara, kata tinggal dalam Yohanes 14 ini, Yohanes 15 ayat 4 ini, kata tinggal itu menunjukkan kepada bahwa orang bisa tetap berada dalam hadirat Tuhan. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa tinggal itu bicara tentang apa? Berdiri di hadapan Tuhan. Itu bahasa aslinya. Berdiri di hadapan Tuhan artinya apa? Memberikan penghormatan yang setiap hari kepada Tuhan. Bahwa berdiri di hadapan Tuhan adalah bentuk apa? Bentuk penghormatan. Makanya dibilang apa-apa?
Yuk kita berdiri dan tepuk tangan. Itu ada ketika orang berdiri dan tepuk tangan, itu adalah penghormatan tertinggi. Itu dalam budayanya, budaya penghormatannya seperti itu. Dia berdiri di hadapan Tuhan lalu dia tepuk tangan, itu adalah penghormatan tertinggi. Makanya saudara, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita selalu berdiri di hadapan Tuhan. Kita berdiri di hadapan Tuhan, kita selalu memuliakan Dia setiap saat. Bahaya saudara, kalau dosa itu tetap kita biarkan nginap dalam hidup kita, kita lagi menjauhkan diri kita dari Tuhan. Coba saya mau tanya sama saudara, mana lebih enak? Damai sejahtera atau tidak damai sejahtera? Damai sejahtera lebih enak. Tapi pertanyaannya, kenapa saudara memilih tidak damai sejahtera? Itu pertanyaannya. Ya. Kalau saudara tahu bahwa damai sejahtera itu enak, kenapa saudara nggak milih damai sejahtera? Kalau saudara lebih enak sukacita daripada kesal, kenapa saudara tidak memilih sukacita? Berarti apa? Berarti ada roh yang lain. Karena Roh Kudus akan menghantarkan kita kepada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Itu yang harus. Saya memilih damai sejahtera. Kalau saya memilih damai sejahtera, berarti saya menghormati Tuhan yang menciptakan saya dengan damai sejahtera. Saya menghormati Tuhan yang memberikan saya sukacita. Saya menghormati Tuhan yang memberikan saya kekuatan, memberikan semangat. Ya kan? Kalau kau bolak-balik kesal, hidupmu semangat kira-kira apa enggak? Enggak semangat kan? Aduh udahlah, ini salah, aku kerjakan ini salah, aku disalah-salahin terus. Enggak semangat kan? Lalu kita kesel. Kita enggak punya semangat. Yang harusnya muka kita berseri-seri, muram terus tiap hari. Tiap hari kita muram. Tiap hari kita enggak pernah bersuka cita, tiap hari muka kita entah kemana-mana aja. Muka pengen ditampar ya kan? Saking apa? Saking nggak bisa bersuka cita, nggak enakan, gampang tersinggung, sensi, udah kayak kayak haid bertahun-tahun ya kan, nggak berhenti haidnya, kan begitu. Kenapa? Tidak ada alasan dalam hidup kita untuk tidak bersuka cita. Karena orang yang tinggal dalam Tuhan wajib hukumnya bersuka cita, nggak ada tidak. Karena yang diberikan kepada kita adalah roh sukacita, kekuatan, damai sejahtera. Kalau kau sudah bersuka cita, kalau kau sudah tenang, maka kau akan berhikmat. Kau akan tahu apa yang kau lakukan. Kau akan tahu hidupmu mau seperti apa. Kalau nggak suka cita, stres, nggak bisa. Makanya kalau orang yang stres itu gampang sekali dirayu ya kan. Gampang diajak-ajak kemana-mana, benar nggak? Iya kan? Karena stres. Itu yang sehingga terjadi dalam hidup ini. Orang stres gitu. Udahlah, kau kan stres sekali, ngerokok dulu lah kau. Sebatang aja ini, biar nggak stres sekali, kan ngerokok dia. Udah mulai kan? Udahlah minum dulu, ini dulu, ya satu gelas saja, persahabatan. Daripada kau stres sekali mukamu, minum dulu dia. Lama-lama segelas, enak juga ya, 2 gelas, 3 gelas, pulangnya mabok, ngoceh aja kemana-mana. Ya, kenapa? Dimulai dari stres. Laki-laki itu udah gak berguna, udahlah. Tahu, gak usah kepikir laki-laki itu, udah ini dulu aja. Kan habis, selesai. Udah gak usah kepikirin istrimu itu, udah ini dulu aja, yuk dulu, kesana dulu. Kita karaoke dulu kita sebentar katanya, ada ladies-ladies di sana katanya. Iya. Karena banyak orang terjebak dengan dirinya sendiri karena dosa. Saudara, ketika kau tinggal dalam Tuhan, Tuhan akan memperbaharui hidupmu. Kitab tadi bilang apa? Dia akan berbuah. Berbuah. Kalau buah itu akan selalu bisa dinikmati banyak orang. Buah itu tidak menghitung berapa kali kau mengampuni orang yang menyakitimu. Kau nggak akan pernah menghitung
Berapa banyak jasa yang sudah kau berikan. Itu kalau orang berbuat dalam Tuhan. Kalau kau nggak berbuat dalam Tuhan, udah ku ampuni sekali, udah ku ampuni 2 kali, udah ku ampuni, paling nanti gini-gini terusnya dia. Bolak-balik begitu, bolak-balik begini, bolak-balik begitu. Ya kan, udahlah. Kalau gitu aku pergi aja. Udahlah kalau gitu aku jauh aja. Udahlah kalau banyak kali setannya udah muncul gitu. Kan bodoh. Padahal kita sepakat. Hidup saya harus memilih sukacita daripada duka cita. Saya hanya berduka cita ketika saya kehilangan Tuhan. Saya tahu dosa membuat saya kehilangan Tuhan, maka saya berduka cita, Tuhan ampuni saya. Saya menyesali dosa saya datang ke Tuhan. Tapi bicara tentang orang-orang yang hidup dalam Tuhan, dia tidak akan berlama-lama tinggal dalam dosa. Jangan kita bayangkan, jangan kita berharap kita bisa berbuah dengan cara kita. Makanya ada agama yang selalu mengajarkan kepada orang lain, udah kau punya berbuat baik, maka Tuhan akan melihat, enggak bisa. Bukan karena kebaikan kita menyelamatkan, bukan karena kebaikan kita akan bisa mendapatkan damai sejahtera, tidak. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, berkat itu adalah pemberiannya Tuhan. Amin. Kita harus tahu itu pemberiannya Tuhan. Bukan karena kekuatanmu. Makanya saya bilang tadi, kau boleh dapat berkat tapi kau gak dapat sukacita. Kau bisa dapat uang mungkin, usahamu maju, tapi kau gak damai sejahtera. Banyak begitu. Ya kan? Usahanya lancar, cem-cemannya juga banyak. Kan begitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa berbuat baik dari diri kita sendiri. Makanya apa yang kita lakukan? Nempel dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan, selalu berpegang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya suamimu diubahkan, istrimu diubahkan, anak-anakmu diubahkan, orang tuamu diubahkan. Kalau kau gak nempel dengan Tuhan, gak ada yang berubah. Begini-gini aja terus setiap hari. Kau akan semakin hari semakin stres, semakin stres, semakin stres, semakin stres dan pingin mati. Akhirnya apa? Memutuskan bunuh diri. Memutuskan apa? Bercerai, memutuskan pisah, memutuskan ini, dan bodoh, konyol. Hanya karena apa? Hanya karena kau tidak mau datang berlutut di hadapan Tuhan. Hanya karena kau tidak mau nempel dengan Tuhan. Hanya kau merasa bahwa kau sudah melakukan firman Tuhan. Kalau kau sudah melakukan firman Tuhan, maka kau kan Tuhan ubah. Punya damai sejahtera, punya ketenangan, punya kasih, punya senyum, punya kemurahan hati, itu akan terjadi. Makanya saudara-saudara, mari kita berhati-hati dengan godaan pikiran kita sendiri. Kita harus berhati-hati dengan ajakan-ajakan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Karena hal yang utama adalah kita harus tinggal dalam Tuhan apapun itu. Amen. Kita harus tinggal. Jangankan ketika kau jatuh, ketika kau berhasil pun kau harus tetap nempel dengan Tuhan. Banyak orang ketika dia jatuh, doanya luar biasa. Tapi ketika dia sudah terlewat dari masalah, doanya kendor. Harusnya apa? Dia semakin hari semakin nempel, karena dia tahu di titik terendah dalam hidupnya ada Tuhan yang menolongnya. Waktu dia sudah ditolong, harusnya waktu dia sudah melewati banyak hal, dia harus selalu pegang Tuhan sepanjang umurnya. Maka kita bilang apa? Ketika Tuhan yang kau pegang, Tuhan akan meluputkan banyak hal dalam hidupmu. Banyak keadaan-keadaan buruk akan Tuhan luputkan dalam hidupmu. Makanya saudara, mari kita bersyukur kita punya Yesus yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Sudah memberikan hidupnya buat kita. Amin. Selesaikan banyak hal. Jadilah pemazmur yang Daud katakan di Mazmur 51 tadi. Bersihkanlah diriku daripada dosa dengan hisop. Maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Artinya, Daud nempel selalu dengan Tuhan. Dia tahu bahwa dia butuh Tuhan. Dia tahu segala sesuatu berasal dari Tuhan.
makanya dia nggak kemana-mana. Makanya dia sangat sadar sekali bahwa Tuhan harus ada di pihaknya dia. Amin. Jadilah saudara-saudara yang membuat Tuhan ada di pihakmu. Jangan lagi malas-malas ke gereja, jangan lagi malas-malas untuk PA, jangan malas-malas baca Alkitab. Berikan waktumu. Kalau Tuhan sudah menyertaimu, apapun kau jalanin, kau pasti bisa menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Tapi kalau kau nggak bersama dengan Tuhan, kau akan lemah. Kau akan gampang terbakar oleh emosimu, kau akan gampang terbakar oleh keinginanmu, kau akan terayu oleh pikiran-pikiranmu, kau akan gampang terayu oleh dosa-dosamu, maka kau kehilangan damai sejahtera. Ya kan? Kehilangan. Mari kita mulai sadar. Satu hal yang mau sampaikan hari ini adalah, mari kita mulai sadar keadaan kita. Mari kita selalu berdiri di hadapan Tuhan. Apa itu? Kita memuliakan Tuhan setiap saat dalam hidup kita. Amin. Caranya seperti apa? Pertama, sadari dosamu. Yang kedua, kau hidup dalam firman. Yang ketiga, kau hidup dalam penyembahan. Amin. Hiduplah takut akan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Hari-hari ini adalah hari-hari yang mencekam. Ya, saya mau sampaikan buat saudara, mendekatkan dirilah kepada Tuhan. Mendekatkan diri. Jadilah anak-anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan. Amin. Ya. Saya satu hal yang saya mau katakan buat saudara terakhir, saya mau katakan, jangan pernah kau merasa bisa dengan hidupmu. Jangan pernah kau merasa mampu. Jangan kau bisa merasa bahwa oh aku stabil hari ini. Harusnya ketika kau diberkati Tuhan, kau semakin sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Waktu usahamu lagi maju, kau harus datang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena semua ada saatnya. Ada saatnya di mana Tuhan ambil itu semuanya supaya kau melihat mampu gak kau berjalan tanpa Tuhan. Amin. Jangan sampai dosa membatasi kau datang ke Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau hari ini kau masih sehat, hari ini kau masih kuat, gagah, peganglah Tuhan seumur hidupmu. Amin. Terus memberkati, mari kita berdoa.